Salam sejahtera tadi semua dimanapun berada, kembali lagi di program Inovasi Tanpa Batas. Pradi sedang menyaksikan sebuah program yang disusun untuk menjadi sumber informasi mengenai apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam upaya menuju Kalimantan Utara yang terdepan. Hari ini Rabu 18 Maret 2020 kita ada di episode ke-75. Saya Susan bersama rekan saya. Dan saya Aulia Rahman, Pradi sekalian. Inilah dia, Respon Kaltara. Dan Mas Aulia, kita sapa dulu ya semua tamu yang sudah berada pada episode kali ini. Yang pertama, tepuk tangan buat keluarga besar Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara. Selamat datang, Selamat datang. Dinas Kesehatan. Berikutnya keluarga besar dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara. Selamat datang. Serta dari BPBD Provinsi Kalimantan Utara. Terima kasih sudah hadir. Juga untuk teman-teman media dan mahasiswa yang hadir pada hari ini. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Selamat datang semua. Dan tidak ketinggalan Mbak Susan dan Pradi sekalian, kita juga sudah menjangkau melalui beberapa radio. Ada apa aja nih Mbak Susan? Betul sekali Mas Aulia, selamat datang dan selamat bergabung ya. Pradi dari Pelita 106,6 FM Tanjung Selor, Kaltara 92,4 FM Tanjung Selor, Pesona 95,2 FM Tanjung Palas, dan Radar Tarakan 98,7 FM Tarakan. Dan untuk Pradi yang berada di seputaran wilayah Tanjung Selor, silahkan bergabung. Saat ini kita berada di Kedai 99 Jalan Lembasung. Program ini terbuka untuk umum. Ya, boleh hadir sambil menikmati nanti sajian kopi yang tersedia, tentunya apa Mas? Gratis. Gratis ya. Atau bisa juga bergabung dalam live streaming kita yang eksis di Facebook, gabung di @pemprov_kaltara, kalau di Instagram di @kaltaraprof, atau di channel YouTube kita di @humaskaltara. Dan semua pertanyaannya boleh diketik di kolom komentar. Lalu Mas Aulia, ada satu lagi yang spesial, tapi nanti akan kita perkenalkan ya. Setelah ini kita akan membahas sesuatu yang sedang merebak di Indonesia Raya. Ya. Pradi sekalian, virus corona atau COVID-19 telah masuk Indonesia. Pemerintah sudah menetapkan wabah ini sebagai bencana nasional. Untuk penanganannya telah dibentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Tak hanya di pusat, penanganan juga dilakukan di daerah tak terkecuali di Kaltara. Di Kalimantan Utara pada tanggal 17 Maret tahun 2020 telah digelar rapat koordinasi antisipasi penyebaran pandemi COVID-19 yang dipimpin langsung oleh Bapak Gubernur Kalimantan Utara Dr. Haji Irianto Lamri. Melalui Respon Kaltara kali ini kita akan kembali memperjelas apa saja upaya pencegahan, antisipasi dan penanganan yang sudah dilakukan di Kalimantan Utara. Inilah Respon Kaltara. Cegah Corona masuk Kaltara. Dan untuk membahas hal ini kita sudah mengundang beberapa narasumber. Ada bapak-bapak yang gagah sekali ya di samping saya ini. Yang pertama, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Haji Usman SKMMS. Boleh tepuk tangan buat Pak Usman. Mohon izin Pak. Ya. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, kita sudah dengar suara Pak Usman ya. Ini Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara. Sudah siap Pak ini membagikan informasi hari ini? Siap. Terima kasih. Yang berikutnya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara, Insinyur Taupan Majid. Selamat datang Pak Taupan. Boleh tepuk tangan buat Pak Taupan Majid. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Oke, sehat Pak ya? Alhamdulillah, Ya, sehat. Senyumnya sudah menandakan ya Mas. Oke. Dan berikutnya, Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Utara, Andi Santiaji, SIP MSI. Boleh Selamat tepuk datang, tangan buat Pak Andi Santiaji. Alhamdulillah. Tangguh. Ada salam Ternyata khusus. Sama BPBD tuh Pak ya. Ada salam khususnya rupanya. Juga satu lagi Mas Aulia ya, silahkan semua mata mengarah ke sana ya. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Tarakan, Bapak A. Hidayat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hidayat.
sudah bersedia hadir dari di Respon Tarakan Kaltara. ya, dari Tarakan ini untuk menjelaskan banyak hal pada hari ini. Baiklah. Mas Aulia dan Pradi semua, sebelum kita lanjut berbincang-bincang, mari kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini khusus untuk Pradi yang mengikuti live streaming kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) itu secara resmi telah mengumumkan virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19 itu sudah menjadi pandemi secara global. Artinya virus ini sudah menjadi wabah global yang menular di 78 negara, termasuk negara kita Indonesia salah satunya. Dengan status pandemi ini, WHO meminta kepada seluruh kepala negara untuk meningkatkan respon darurat terhadap penyebaran dan penanganan wabah COVID-19 ini. Kita di Kalimantan Utara sendiri, itu pemerintah daerah provinsi melalui Dinas Kesehatan dan saya selaku Gubernur Kalimantan Utara itu telah menyiapkan berbagai langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan arahan dari pemerintah pusat melalui kementerian-kementerian terkait. Pada hari ini kita telah melakukan rapat koordinasi besar dengan mengundang semua pimpinan instansi daerah maupun vertikal, termasuk para bupati dan wali kota. Alhamdulillah pada saat ini sudah kita mencapai kesepakatan langkah-langkah nyata atau aksi nyata yang akan kita lakukan dalam 1 hingga 2 minggu ke depan. Yaitu satu, saya sebagai gubernur menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kalimantan Utara, mari kita bersama-sama dengan semangat gotong royong untuk terus melakukan upaya menangkal, mengantisipasi meluasnya penyebaran wabah virus corona ini. Nah, karena itu dalam menghimbau ini saya ingin menyampaikan hal-hal yang perlu penting untuk setiap individu, setiap orang warga Kaltara. Satu, terapkanlah perilaku hidup bersih dan sehat. Mari kita bangun kesadaran pada pribadi kita masing-masing agar di dalam kehidupan kita, keluarga kita, di lingkungan kita untuk melaksanakan prinsip-prinsip perilaku hidup sehat dan bersih. Karena ini adalah salah satu upaya penting untuk mencegah penyakit bisa menulari tubuh kita. Yang kedua, untuk mencegah virus corona ini, mari semuanya kita rajin mencuci tangan pakai sabun minimal setiap 20 detik sebelum atau sesudah berkegiatan. Atau bisa juga dilakukan dengan mencuci tangan dengan cairan alkohol atau disinfektan atau yang kita kenal dengan sanitizer. Yang ketiga, kita harus mampu dan melakukan upaya menjaga kesehatan tubuh kita, yaitu dengan memakan makanan yang bergizi, ya, vitamin, terutama vitamin C, dan ini banyak dijual dan kita bisa membelinya atau kita bisa meminta di puskesmas-puskesmas. Yang keempat, hindari kerumunan massa atau orang-orang banyak karena kita sulit menduga siapa yang terjangkit, yang sudah terjangkit, dan penyebaran ini sulit dideteksi. Jadi juga kita harus bisa meminimalisasi kontak langsung dengan sesama manusia. Yang kelima, upayakan kita menggunakan masker di tempat-tempat publik, di tempat terbuka maupun tertutup, termasuk di dalam pesawat, dan juga dengan menutup mulut kita jika kita sedang atau batuk atau bersin. Ya. Dan yang keenam, jika ada gejala-gejala yang seperti batuk, kemudian flu, suhu badan di atas 37 derajat atau 38 derajat, kita harus segera mencek ke puskesmas atau balai pengobatan terdekat atau berkonsultasi segera dengan dokter untuk ditindaklanjuti pemeriksaan secara laboratorium. Saya berharap himbauan ini dapat diterapkan dengan baik oleh seluruh warga Kaltara dan saya berdoa semoga seluruh masyarakat Kalimantan Utara itu selalu dalam keadaan sehat dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Selamat untuk kita
menjalankan hidup sehat dan bersih agar terhindar dari wabah virus corona ini. Ya, sudah kita saksikan tadi bagi Pradi yang menyaksikan melalui live streaming himbauan dari Gubernur Kalimantan Utara mengenai langkah antisipasi untuk corona masuk Kaltara. Buat Pradi di sini yang ingin menyaksikan bisa langsung melihat di channel YouTube Humas Kaltara ya Mbak ya. Dan langsung saja saya pertama ke Pak Usman dulu nih Pak dari Dinas Kesehatan. Mengulas kembali hasil rapat koordinasi kemarin Pak. Boleh mungkin disampaikan kepada Pradi apa saja hasil rapatnya, kemudian masing-masing OPD itu mendapatkan tugas apa Pak, terutama dari Dinas Kesehatan. Silahkan Pak Usman. Baik, terima kasih. Tentunya untuk Pradi, salam sehat selalu tentunya untuk Pradi sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu juga kami sampaikan bahwa terkait dengan antisipasi atau cegah masuknya virus corona di Provinsi Kalimantan Utara, telah banyak sebenarnya upaya-upaya yang kita lakukan. Ya, mulai dengan deteksi dini dan respon ya. Artinya bagaimana mendeteksi dini terkait dengan mereka-mereka yang dicurigai atau berasal dari daerah terjangkit ataupun mungkin wilayah terjangkit ya masuk di pintu-pintu masuk di Provinsi Kalimantan Utara. Kita upayakan untuk melakukan deteksi dini dengan menempatkan thermal scanner ya, atau pemeriksaan suhu tubuh ya yang bagi mereka yang datang. Dan bahkan sekarang kita sudah berupaya untuk melakukan deteksi dini terhadap penumpang mereka yang datang dari area atau Indonesia sendiri ya, dari lokal, bukan saya dari sifatnya internasional. Nah, tentunya upaya-upaya ini tetap kita terus lakukan dan bahkan juga kita berupaya untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan apa sih sebenarnya virus corona ini, bagaimana penularannya, bagaimana pencegahannya, dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan. Tapi yang paling penting juga bahwa supaya masyarakat tidak panik, perlu kita ketahui bahwa berbagai istilah terkait dengan virus corona ini. Jadi sebenarnya ada istilah-istilah disebut dengan ODR. ODR ini adalah orang yang sehat dalam beresiko. Jadi kita semua di sini sebenarnya kelihatan sehat tapi berisiko. Ya. Nanti ada resiko rendah, ya, ada resiko tinggi, ya. Nah, bagaimana itu kriteria resiko tinggi dan resiko rendah? Ya, ketika nanti misalnya kalau kontak sampai dengan mereka yang dikatakan PDP atau suspek itu masih kategori resiko rendah. Tapi kalau sudah kontak dengan mereka yang sudah nyatakan probable atau konfirmasi positif itu sudah berisiko tinggi. Dan juga ada istilah yang disebut dengan ODP, ya, ya, orang dalam pemantauan. Kalau kita lihat angka-angka itu sebenarnya sampai dengan sekarang ini ada berapa laporan untuk per kabupaten kota bahwa ODP untuk Nunukan itu ada 2, kemudian KTT 1, Malino 1 ya. Ini per tanggal berapa nih ini terbaru ya. Jadi ada sekitar 14 yang sementara dalam kategori orang dengan pemantauan. Dan ada dua yang diterakan itu pasien dengan pengawasan. Nah, ini kalau PDP ini sama dengan suspek sebenarnya. Jadi mereka dalam pemantauan. Nah, tentunya dengan angka-angka ini kalau misalnya banyak dengan kategori ODP, jangan kita terlalu takut juga. Jangan langsung panik bahwa oh sudah banyak kasus, apalagi kalau mungkin masyarakat karena tidak tahu sehingga mengatakan bahwa sudah banyak kasus virus corona di Kalimantan Utara. Kita bersyukur sampai sekarang bahwa mudah-mudahan yang dalam kondisi PDP ini sampelnya dikirim ke laboratorium apakah Litbangkes di Kementerian Kesehatan, kita mendapatkan hasilnya apakah negatif atau positif. Nah, tentunya nanti konsekuensinya kalau positif, ya banyak hal-hal yang kita lakukan. Tentunya kita akan mencari lagi kontak apa dan sebagainya untuk melakukan pemeriksaan. Karena mereka yang kontak dengan mereka yang sudah positif itu berisiko tinggi. Nah, mereka yang berisiko tinggi tentu perlakuannya ya beda ya dengan mereka yang berperilaku dengan berisiko rendah. Kalau mereka yang berisiko rendah itu ya cukup dengan mungkin isolasi diri atau secara mandiri, kemudian menggunakan masker ya.
kemudian mungkin tidak bercampur dulu kalau di keluarga sambil menunggu pemantauan selama 14 hari. Nah, memang pemerintah kita sudah menyatakan bahwa ada 8 provinsi di Indonesia itu yang sudah ada kasus positif. Nah, tentunya ini daerah-daerah adalah daerah terjangkit dan beresiko kalau misalnya kalau kita mendatangi daerah-daerah tersebut. Sehingga ada beberapa daerah mungkin apakah dia mau melakukan lockdown atau mungkin membatasi ya. Tapi memang ada upaya-upaya untuk bagaimana mendeteksi sedini mungkin terkait dengan virus corona ini. Baik. Ya. Pak Usman, tadi dikatakan melakukan sosialisasi. Secara khusus, secara spesifik sosialisasi seperti apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan? Ya, sosialisasi kita lakukan dengan berbagai macam cara. Jadi teman-teman juga di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sampai puskesmas ada yang secara langsung ya. Ada juga lewat media maupun juga media-media yang kita gunakan seperti baliho ya. Bahkan mungkin kemarin juga kita sudah lewat Respon Kaltara ya menyiarkan juga live kita menyampaikan apa itu terkait dengan virus corona. Bahkan lewat RRI ya kita juga lakukan. Bahkan akan kita cetak nanti kita akan pajang baliho di kabupaten kota terkait dengan upaya yang harus kita lakukan untuk pencegahan virus corona ini. Baik, nanti kita kembali lagi ke Pak Usman. Sebelumnya saya mau ke Pak Andi Santiaji dulu nih Pak. COVID-19 ini sudah dinyatakan sebagai pandemik, bahkan di Indonesia disebut bencana nasional. Kalau dari BPBD langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan apa saja nih Pak? Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk salam pada teman-teman Prodi dan seluruh hadirin yang hadir pada siang hari ini dalam rangka Respon Kaltara. Yang pertama, tugas pokok adalah Badan Penanggulangan Bencana daerah ini selalu siaga. Jadi bukan hanya adanya corona, tapi setiap detik, setiap menit, setiap jam, Badan Penanggulangan Bencana ini siaga. Dengan dasar bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana itu adalah salah satu pedoman yang kita lakukan dalam rangka. Yang kedua, keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanggulangan coronavirus. Yang ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan coronavirus di lingkungan pemerintah daerah. Yang keempat, keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 13A tahun 2020 tentang perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia. 5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 440/2436 /SJ tentang pencegahan penyebaran coronavirus 2019 di lingkup pemerintah daerah. Ini adalah merupakan satu dasar pelaksanaan percepatan penanggulangan virus corona yang kita lakukan di Kalimantan Utara. Sebelum ini ada kegiatan yang sudah dinyatakan bahwa setelah mendengar informasi-informasi adanya corona, Badan Penanggulangan Bencana ini sudah mengambil langkah-langkah, khususnya para kepala satuan-satuan tugas di kabupaten kota, supaya sudah ada langkah-langkah pencegahan yang dilakukan untuk melakukan koordinasi terhadap instansi-instansi terkait, terutama adalah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Perhubungan, termasuk instansi-instansi vertikal, termasuk karantina kesehatan, karantina tumbuhan, karantina hewan, perikanan, KSOP,
yang kaitannya termasuk dengan Polindo terhadap keluar masuknya masyarakat yang masuk di Kalimantan Utara agar mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap corona terhadap di Kalimantan Utara. Setelah itu kita melihat bahwa setelah ada ketetapan Presiden terhadap menugaskan Badan Penanggulangan Bencana Nasional untuk dibentuk gugus, setelah itu kami tindak lanjuti di tingkat kabupaten di provinsi, maka langkah yang dilakukan kemarin sudah kita lihat bahwa akan ada rakor yang dihadiri oleh seluruh OPD dan instansi vertikal, perusahaan, termasuk tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama yang dihadiri, yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara Bapak Dr. Haji Irianto Lamri. Dan ada beberapa hal yang dilaporkan para bupati dari hasil pemantauan percepatan penanganan yang dilakukan di daerah. Selanjutnya memberikan tugas kepada Badan Penanggulangan Bencana, dalam hal ini Sekda secara ofisio, dan memberikan tugas ke pelaksana tugas Satuan Bencana Provinsi untuk membentuk gugus di tingkat provinsi, yang di dalamnya adalah penasihat, pengarah, dan ketua, wakil ketua, dan anggota, dan unsur instansi yang terkait. Itulah barangkali yang langkah-langkah dalam rangka percepatan untuk bagaimana cepat tanggap dalam persoalan virus corona yang ada di Kalimantan Utara. Baik Pak Santejo, terima kasih. Nah kemudian kita ke Pak Taupan ya. Ke Pak Taupan mengenai hasil pertemuan rakor kemarin, untuk Dishub sendiri apa yang menjadi kewenangannya? Baik, terima kasih Mbak Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita sekalian. Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia. Jadi apa yang disampaikan tadi bahwa kemarin ada rapat yang dipimpin oleh Bapak Gubernur terkait dengan pencegahan corona. Yang terkait dengan tugas fungsi kami sebagai Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara. Kita ketahui bahwa transportasi itu merupakan urat nadi perekonomian di wilayah, merupakan ini harus berjalan dengan optimal dan handal. Nah tentunya kalau kita lihat memang rapat kemarin itu ada beberapa instansi yang terkait, khususnya vertikal, yang diminta oleh pendapat oleh Pak Gubernur langkah-langkah apa yang telah dilakukan. Nah sebenarnya kami sebelum rapat kemarin juga sudah melakukan koordinasi stakeholder yang terkait. Tentunya kalau kita lihat di Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara ini, kita ketahui ada 3 yang harus kita fokuskan, udara, laut, dan darat. Nah kita ketahui bahwa kemarin itu sudah diinformasikan terkait dengan bandar udara. Ini sebelum rapat kemarin kami juga sudah berkoordinasi langkah-langkah SOP yang dilakukan pada saat kedatangan maupun keberangkatan mobilisasi manusia ini sudah dilakukan sesuai dengan petunjuk yang dianjurkan oleh masing-masing kementerian, khususnya dalam ini Kementerian Perhubungan. Kalau kita lihat di Bandara Kota Tarakan maupun di Tanjung Harapan kemarin sudah dilaporkan juga, khususnya yang di internasional, mereka mengadakan pemeriksaan termogun itu di atas pesawat, khusus internasional. Kemudian untuk kedatangan, keberangkatan juga diperiksa. Kemudian yang lainnya seperti yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan tadi, di bandara juga disiapkan hand sanitizer. Kemudian ada juga thermoscanner. Thermoscanner itu dengan termogun. Di Tarakan sudah ada, kemudian di Tanjung Harapan juga sudah ada. Ini agak lengkap sehingga ini bisa memantau langsung apabila nanti ada pihak bandara bekerja sama dengan KKP juga, karena memang ini apabila nanti ada tindak lanjut suhu yang sesuai dengan SOP-nya di atas 38 derajat, itu harus diperiksa, dimasuk di ruangan.
Nah kemudian bukan cuma itu aja, kemudian ada juga memasang banner-banner. Banner-banner itu untuk memberi pembelajaran edukasi kepada masyarakat. Kemudian di sekitar bandara juga diadakan pembersihan rutin. Seperti yang sering bersentuhan dengan tangan manusia. Seperti tangga berjalan, eskalator itu dibersihkan, yang sering dipegang oleh manusia, sentuhan-sentuhannya, kemudian seluruh ruangan dibersihkan. Itu untuk bandara. Nah untuk pelabuhan-pelabuhan, khususnya Tengkayu 1 yang menjadi tanggung jawab provinsi, kami sudah melakukan penyemprotan. Ini bekerjasama dengan KKP juga, menggunakan sinisfektan. Sinisfektan. Itu sudah dilakukan termasuk bisnya. Jadi bis juga tidak kalah penting. Dalam bis itu kan itu setiap hari kurang lebih 1.500 sampai 2.000 di Pelabuhan Tengkayu, sangat padat sekali. Nah, di sini kita harapkan ini langkah awal yang kami lakukan, kemudian nanti dalam minggu ini kami akan siapkan, bukan cuma penyemprotan, itu sesuai dengan standar, termogun akan dilakukan juga, kemudian dari KKP juga sudah menyiapkan ambulan di sana. Nah, jadi sesuai dengan prosedur, semua langkah-langkah apa yang menjadi kebijakan Pak Gubernur kemarin untuk semua simpul-simpul transportasi yang ada di Kalimantan Utara ini harus menjalankan SOP yang telah dijalankan oleh masing-masing kementerian. Nah, terkait dengan tanggung jawab kita sebagai Provinsi Kalimantan Utara, termasuk di pelabuhan di Tanjung Selon, Kayan 2, kemudian ada tiga pelabuhan yang harus kita fokuskan di sini, di Nunukan, Lim Hijung, kemudian Tengkayu 1 dan di Kayan 2 di sini. Ini yang kita fokus karena jumlah penumpang mobilisasi manusia sangat banyak sekali. Di samping itu bandara di Nunukan, Malino juga sudah diadakan pembersihan, kemudian juga SOP yang telah dilaksanakan tadi tentang pemeriksaan semua sudah dilakukan. Ini langkah-langkah yang telah kami antisipasi. Nah, kami selalu berkoordinasi dari hari ke hari, bahkan nanti kami ada rencana setiap bandara itu akan ditugaskan tenaga dari Dinas Perhubungan untuk memantau kondisi kejadian hari per hari. Jadi laporan cepat disampaikan dengan gugus tugas nantinya. Kemudian kita segala sesuatunya itu selalu bergerak dengan cepat. Saya rasa itu langkah-langkah yang telah kami lakukan. Kemudian sambil nanti kita berjalan ini mudah-mudahan apa yang kita inginkan, Kaltara ini tetap berjalan seperti mestinya. Terus penyakit corona ini juga tidak menyebar ke Kalimantan Utara. Baik. Pak Topan, di sektor transportasi beberapa daerah kemudian mengambil kebijakan lockdown. Untuk Kalimantan Utara sendiri Pak, apakah kita perlu mengambil kebijakan itu dan apa kriteria sampai sebuah daerah harus mengambil kebijakan lockdown, Pak? Ya, terima kasih. Jadi memang sesuai dengan anjuran Bapak Presiden, kemarin memang untuk lockdown untuk Indonesia memang belum diberlakukan. Nah, ini terkait dengan informasi Bapak Gubernur kemarin juga dari Bupati Nunukan juga, karena Nunukan adalah satu-satunya daerah rawan, karena itu bersentuhan langsung dengan Tawau luar negeri, sementara kita tahu di luar negeri di Tawau sudah ada beberapa orang yang terkena. Nah, terkait dengan kebijakan lockdown itu memang kalau kita lihat ada kriteria-kriteria yang mengatakan itu bisa dikatakan lockdown. Tergantung nanti bagaimana kabupaten kota ini melihat kondisi ke depan. Apabila memang kita ini masih rasa aman, nyaman, belum ada terkontaminasi, saya rasa ini juga kita belum perlu untuk lockdown. Jadi Pak Gubernur juga kemarin juga mengatakan begitu. Bahkan kita di sini juga pegawai sekarang walaupun ada instruksi dari Menpan untuk bekerja di rumah, tapi Kaltara sendiri provinsi kebijakan itu tidak lakukan kemarin. Saya dapat informasi daerah tetangga kita, Kabupaten Berau, eselon 4 ke bawah, PTT sudah libur ini di rumah kerjanya. Yang kerja cuma eselon 3 dan eselon 2 saja. Soalnya malah terbalik itu, seharusnya eselon 2 yang di rumah. Karena dia yang tanda tangan kan parah. Yang kerja itu eselon 4 sebenarnya sama PTT. Tapi tidak apa-apa, masing-masing daerah punya kebijakan sendiri. Dikembalikan otonomi daerah. Saya rasa itu. Tapi perlu digarisbawahin juga, libur bukan berarti liburan Pak ya. Bukan berarti liburan terus kemana-mana sama aja bohong ya. Hanya kecenderungan manusia kan begitu ya Mas. Cuman kita memandangnya dengan positif saja ya, karena ini niat baik bersama. Dan Pak Topan, ini juga sekaligus ya, mungkin boleh direspons karena beberapa hari yang lalu itu sudah ada informasi bahwa ada beberapa warga negara Indonesia yang deportasi ya.
kemudian masuk yang dari Malaysia, kemudian masuk ke melalui pelabuhan Nunukan. Nah, apakah informasi bahwa ada yang diindikasi menderita atau sebagai suspek nih Pak, betulkah hal itu, kemudian penanganannya di sana selama ini bagaimana? Pak Topan silakan. Atau ke, iya. Ya, ya betul. Jadi terkait dengan deportasi TKI yang ada di Nunukan itu memang betul ada. Ya, kemudian memang sempat dilaporkan, bahkan sudah menyebar di media sosial terkait dengan adanya TKI ya, yang deportasi itu demam, ya tinggi. Kemudian sempat juga dilakukan penanganan, kemudian dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata setelah melihat perkembangan setelah dia ditangani di rumah sakit dan keadaannya semakin membaik, kemudian tidak ditetapkan sebagai PDP. Ya, jadi kalau kondisi sekarang dan TKI yang ada ini masih negatif ya. Baik, artinya Pradisma di luar sana tidak usah khawatir Pak ya, karena semua masih isu yang itu masih terkendali ya. Baik, terima kasih. Berikutnya tadi sudah Pak Topan menjelaskan tentang kebijakan lockdown. Pak Usman melanjutkan, kesiapan nih Pak, jika memang menghadapi kondisi terburuk, ya kita tidak mengharapkan ini, misalkan kesiapan rumah sakit, tenaga medis, obat-obatan dan lain-lain, bagaimana untuk kata ini Pak? Ya mudah-mudahan kita tidak berhadapan dengan kondisi terburuk tersebut ya. Tapi paling tidak bahwa lockdown itu mungkin salah satu memang solusi kalau misalnya sudah tidak memungkinkan. Memang untuk penentuan status emergensi atau apa KLB itu kalau ada satu kasus positif. Jadi secara teori bahwa namanya kejadian luar biasa itu apabila adanya satu penyakit baru ya yang ditemukan itu sudah bisa kita nyatakan sebagai kejadian luar biasa. Nah untuk corona ini memang sudah menjadi pandemi ya, jadi tingkatannya lebih besar lagi atau lebih luas lagi karena sudah pandemi. Nah tentunya upaya-upaya yang kita lakukan kalau misalnya memang kondisi terburuk ya, memang dari Kementerian Kesehatan sudah menetapkan 2 rumah sakit rujukan di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu rumah sakit yang ada di Tanjung Selor dan juga rumah sakit yang ada di Tarakan, yaitu rumah sakit provinsi. Kemarin hasil rapat koordinasi bahwa juga diusulkan rumah sakit Nunukan itu juga akan diusulkan menjadi rumah sakit rujukan. Nah tentunya memang bahwa kesiapan kita terkait dengan penanganan kasus ya, kalau sudah terjadi ini harus betul-betul memang harus siap. Mulai dari SDM-nya juga, kemudian peralatan, mulai dengan alat pelindung diri, APD-nya, ya semua harus kita siap. Dan memang hasil kunjungan kami ke beberapa rumah sakit yang menjadi rujukan itu, pada dasarnya mereka sudah siap, ya sudah siap untuk menangani kalau misalnya memang ada kasus virus corona atau COVID-19 ini yang positif. Kemudian nih Pak Usman, belakangan masyarakat mulai mengeluh karena hand sanitizer dan sabun antiseptik mulai kosong nih Pak. Saya juga sudah coba cari juga dan membuktikan memang kosong. Langkah dari Dinas Kesehatan nih Pak, apa? Kemudian apakah ada alternatif Pak? Seandainya kita tidak menemukan hand sanitizer dan sabun antiseptik tadi, apa yang bisa kita lakukan nih Pak untuk mengurangi bahaya corona ini Pak? Ya, memang salah satu upaya untuk mencegah ya terjangkitnya terinfeksi virus corona adalah dengan rajin mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer tadi, ataupun mungkin yang paling tidak kalau di rumah itu adalah menggunakan sabun ya dengan air mengalir. Jadi memang salah satu ini adalah pola hidup bersih dan sehat itu, PHBS, hidup bersih dan sehat. Memang terjadi kelangkaan ya, memang kalau kita lihat bahkan kami sendiri Dinas Kesehatan berupaya untuk mendapatkan apakah itu hand sanitizer maupun terkait dengan alat cairan semprot tadi ya, kita berupaya. Namun memang karena terbatas ya. Jadi salah satu alternatif tadi mungkin di rumah ya, kalau misalnya dari bepergian ya minimal mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan airnya mengalir gitu. Itu yang mungkin paling mungkin bisa kita lakukan kalau misalnya memang kita tidak dapatkan hand sanitizer tadi. Baik, artinya Dinas Kesehatan sudah mengupayakan Pak ya, cuman memang barang ada kelangkaan nih Pak ya untuk di Kalimantan Utara sendiri. Ya semoga Pradi tidak terlalu panik dengan hal itu ya, karena kita bisa mengantisipasinya kalau kita tenang. Oke. Berikutnya
ke BPBD nih Pak. Kesiapan logistik dan keperluan masyarakat lainnya seperti masker dan lain-lain. Ini juga dikeluhkan oleh masyarakat. Katanya jangan khawatir, stok masker aman. Tapi kenyataannya tidak berdemikian. Bagaimana Pak? Ya, barangkali untuk prodi berkaitan dengan masker, kemarin kita masih ada sisa waktu di bencana kebakaran hutan. Itu masih ada stok sedikit tapi tetap kita cadangkan. Tapi pada prinsipnya bagaimana kita namanya siaga ya selalu siap detik, menit dan per jam. Berbicara namanya bencana apalagi corona ini sekarang masih pusat masih menentukan Badan Penanggulangan Bencana Nasional adalah masih keadaan tertentu, dalam bencana tertentu, wabah, penyakit. Ya. Sama dengan kita di sini bahwa sampai tadi disampaikan Pak Kadis Kesehatan bahwa untuk kategori untuk peningkatan status itu kan belum karena belum ada yang terdeteksi yang dinyatakan dan belum ada pernyataan daripada kabupaten kota bahwa untuk di tingkat provinsi nanti setelah kita melihat bahwa kabupaten kota sudah meningkatkan status atau belum. Nah, tapi kan namanya gugus ini barangkali saat ini kita bicara. Tidak tiba-tiba ada perubahan laporan karena ini setiap waktu akan ada terjadi laporan-laporan dari kala-kala kabupaten atas koordinasi instansi yang terkait di wilayah masing-masing pasti akan melaporkan secara dini. Karena untuk deteksi dini dalam rangka kita, makanya gugus ini terbentuk, ada lembaganya yang menangani. Jadi satu pintu, baik pun barangkali dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Perhubungan, ini nanti akan terjadi satu pintu di gugus yang sudah dibentuk di tingkat provinsi. Baik pun secara pintu dalam rangka publikasi, agar kita lihat pelajari dalam rangka peningkatan status. Tapi untuk informasi untuk Kalimantan Utara saat ini kita belum meningkatkan status, bahwa kita belum, karena belum ada terdeteksi dan belum ada dinyatakan dari teknis kesehatan. Itu barangkali. Baik, terima kasih. Ya Mas Aulia, kita tadi juga sudah menghadirkan Bapak Hidayat ya? dari KKP. Iya, kita ke Pak Hidayat nih. Selamat siang Pak Hidayat. Selamat siang. Gimana kabar sehat ya? Alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah hadir di Respon Kaltara. Walaupun dia lelah nih ya, berhari-hari sudah mengutarakan. Beliau yang terlibat langsung di lapangan. Iya. Pak Hidayat, boleh dijelaskan Pak, bagaimana kondisi di lapangan saat ini dan langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh KKP? Silahkan Pak. Terima kasih Sobat Pradi semua. Terima kasih atas undangannya. Jadi, yang kita lakukan seperti disampaikan Bapak Kepala Dinas Kesehatan tadi, kita selalu koordinasi terus, termasuk dengan Dinas Perhubungan, dengan BPBD, dengan Pemprov segala macam. Semua kita selalu update informasi terus. Jadi kita laksanakan kegiatan untuk pengawasan penumpang. Kalau kegiatan pengawasan penumpang dari luar negeri itu sebenarnya kegiatan sehari-hari kami. Sehari-hari kami itu selalu ada pengawasan penumpang dari luar negeri. Semua kedatangan dari luar negeri selalu kita awasi, baik melalui pelabuhan feri, di Malundung, di Nunukan Tunontaka, maupun di lintas batas yang di Sebatik, lintas batas darat. Itu yang rawan, sangat rawan. Itu kemudian juga ada penerbangan dari Tawau, itu kita lakukan setiap hari, setiap kedatangan. Jadi di Bandara Juwata itu seperti disampaikan Pak Kadis Perhubungan tadi, dari mulai tahun 2008-2009 itu sudah ada thermal scanner di situ. Itu memang kegiatan rutin kita. Terus kemudian di Tunontaka juga ada thermal scanner di sana yang sudah pasang lama, kan memang setiap hari kita laksanakan. Tapi dengan adanya kasus pandemi COVID-19 ini terjadi peningkatan pengawasan. Tadinya kita lakukan pemeriksaan suhu penumpang itu di kedatangan, sekarang kita sudah merangsek ke pesawat. Kita masuk ke pesawat, seperti disampaikan Pak Kadisub tadi, itu satu persatu sampai mulai dari penumpang sampai krunya kita periksa.
Terus kemudian kedatangan dan keberangkatan domestik, itu kita lakukan pemeriksaan sekarang. Jadi dengan bantuan pihak bandara dan maskapai kebetulan ada tambahan personil Pak Kadisub saya sampaikan. Jadi ada maskapai itu sekarang sudah menambahkan personel untuk membantu kita melakukan pengukuran suhu di setiap kedatangan dan keberangkatan, termasuk kru yang ngeron di Tarakan. Kemudian juga di SDF Pelabuhan Tengkayu, itu seperti sampai Pak Kadisub juga, kita sudah mulai rutin melakukan penyemprotan disinfektan, termasuk di bisnya, termasuk di area perkantoran. Mudah-mudahan ini bisa terus kita lakukan setiap hari insya Allah untuk logistik dan peralatan cukup. Tenaga kita alhamdulillah dapat dibantu teman-teman dari Dinas Perhubungan yang di sana, di pengelola Pelabuhan Tengkayu, kemudian juga dari pihak KSOP juga kita dibantu. Kemudian di Malundung itu ada bantuan dari Pelindo, bahkan KSOP kemarin sampai beli thermal gun sendiri, karena peralatan itu kalau untuk kita biasanya standar kita itu setiap dalam pelabuhan-pelabuhan itu minimal 2 set untuk itu ada. Terus rencananya dengan teman-teman Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Bulungan sama Dinas Perhubungan, kita juga akan melakukan disinfeksi terhadap speed yang lokal. Jadi speed yang dari Tarakan Tanjung Selor gitu selesai beraktivitas, mereka akan kita lakukan disinfeksi. Mungkin nanti kita koordinasikan dengan Dinas Perhubungan sama BPBD juga untuk pelaksanaan kegiatan, nanti kita update pelaporannya. Sementara mungkin insya Allah rencana kami mulai besok ya Pak Agus ya, besok kita akan lakukan penyemprotan. Jadi setelah selesai beraktivitas kita semprot untuk supaya apabila ada virus-virus atau kuman yang nempel di bangku, di dinding segala macam bisa mati dengan disinfektan itu untuk dioperasikan lagi besok paginya. Itu yang kita lakukan. Terus kemudian untuk pengawasan terhadap pasien PDP, ada beberapa orang yang sudah dilakukan oleh pihak rumah sakit rujukan di sini, rumah sakit Tarakan juga rumah sakit Bulungan. Itu sampai saat ini alhamdulillah belum ada yang positif, hasilnya masih negatif semua. Jadi mudah-mudahan terus seperti ini sehingga kondisi Kaltara akan lebih smooth lah, lebih tenang. Jadi masyarakat tidak perlu panik, waspada harus, tapi panik tidak usah borong-borong sembako, tidak usah borong antiseptik, tidak usah borong disinfektan, karena yang perlu itu kami petugas ini, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, BPBD, KKP, Pelindo segala macam itu yang lebih memerlukan itu untuk mendisinfeksi, sehingga kami bisa memberikan perlindungan lebih maksimal kepada masyarakat. Jadi tidak perlu panik, tapi harus tetap waspada, jaga kesehatan dan keluarga. Makasih. Baik, terima kasih Pak Hidayat. Satu lagi Pak, selama ini setelah dilakukan pengawasan dan seterusnya, apa sih hambatan yang dihadapi? Hambatan? Ya. Hambatan itu yang pertama masalah keterbatasan logistik ya. Baik. Keterbatasan logistik karena kita semua logistik itu datang dari Surabaya atau dari Jakarta. Sementara seperti disinfektan itu bahan yang tidak bisa naik pesawat. Agak sulit naik pesawat karena dia takutnya ada bahan-bahan yang korosif. Berarti keterlambatan nih Pak. Mungkin agak perlu waktu. Disitulah kita semacam dituntut untuk bisa berinovasi seperti disampaikan tadi. Apa sih kalau bahan ini nggak ada kita gunakan apa? Hand sanitizer nggak ada, yang ada alkohol 96% ya alkohol itu kita bikin jadi hand sanitizer. Kita campur dengan gel, kemudian kita campur pewangi sedikit, masukkan botol udah jadi hand sanitizer. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita termakan iklan harus pakai hand sanitizer ini gitu karena iklannya bagus terus kita beli itu. Jadi apa dengan bahan yang ada? Tidak ada biokimia, bahan-bahan kimia untuk penyemprotan misalkan di disinfektan gitu di kapal atau di terminal. Bahan yang ada apa itu kita manfaatkan. Jadi kita
upayakan seperti itu. Baik, jadi hambatannya adalah keterlambatan logistik tadi Pak ya? Iya. Ya, semoga itu bisa teratasi, ada solusinya. Terima kasih Pak Adat dan Pradi. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita akan jeda sesaat dan kemana-mana tetap di Respon Kaltara. Kembali lagi di Respon Kaltara. Baik Pradi, tema kita hari ini masih seputar cegah corona masuk Kaltara ya. Dan sudah ada beberapa pertanyaan dari media sosial yang masuk di kita. Kita akan mencoba menjawab semuanya secara singkat, padat dan jelas. Karena ternyata ada begitu banyak ya, semoga bisa terjawab semua. Namun sebelumnya kami mau mengingatkan bagi Pradi semua yang membutuhkan informasi. Sekali lagi bagi Pradi semua yang membutuhkan informasi suspek corona, silahkan cek di website kita di humaskaltara.id, humasprofkaltara.go.id, silahkan dicek di website kita ya. Di situ kita punya informasi suspek corona terupdate setiap hari. Oke, jadi supaya mencegah kepanikan yang tidak diperlukan ya. Kita boleh mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari sumber yang terpercaya. Terima kasih, kita langsung lagi ke pertanyaan dari media sosial. Yang pertama, silakan bagi narasumber nanti yang bisa terkait yang bisa menjawab. Dari mufidkorankaltara.com. Terkait dengan penyebaran COVID-19, selama ini pusat publikasi kebanyakan soal jumlah positif dan lain-lain. Tapi tidak secara jelas disebutkan daerah mana yang rawan dan potensi penyebaran dari pasien yang ada. Akibatnya masyarakat anggap enteng karena tidak ada yang positif di daerahnya. Padahal bisa saja yang positif di Jawa itu ada interaksi dengan orang di luar Jawa atau daerah lainnya yang saat ini sudah ada kasus positif. Bagaimana koordinasi hal itu di daerah? Apakah sudah ada pemetaan daerah rawan yang menjadi perhatian di Kaltara? Yang itu pertanyaan pertama, mungkin Pak Usman. Dari Pak Usman, silakan Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira cukup bagus pertanyaannya. Memang dalam upaya kita ya juga harus menyampaikan terkait dengan seberapa besar orang yang terkena penyakit virus itu. Jadi kita harus sampaikan. Misalnya sekarang sudah di angka lebih 100 ya, 172 ya. Untuk memang kita harus melihat trennya, ya tren penyakit ini supaya nanti kita bisa melakukan tindakan-tindakan apa yang perlu kita lakukan. Karena dengan melihat tren penyakit ini bahwa memang betul bahwa persebaran atau penyakit ini cukup luas gitu. Kemudian daerah-daerah yang terjangkit saya kira pemerintah sudah menyampaikan bahwa ada 8 provinsi yang sudah terjangkit dengan virus corona ini. Dan tentunya memang ketika kita ingin berpergian ke daerah-daerah terjangkit itu memang harus berhati-hati ya. Artinya menghindari misalnya kalau perlu mungkin menggunakan masker apa dan sebagainya. Nah kalau misalnya tidak tertutup kemungkinan betul, makanya antisipasi kita tadi terkait dengan deteksi dini tadi. Mereka yang datang dari daerah terjangkit itu kita lakukan semacam deteksi dini dengan yang paling tidak tadi meriksa suhu tubuhnya ya. Kalau misalnya dia ada batuk, pilek, kemudian sampai dengan sesak napas, itu tadi nanti kita masukkan di kategori apa, apakah ODP atau PDP, sampai dengan pengambilan sampel nanti untuk menentukan apakah dia positif corona atau tidak. Berarti begitu. Sudah ada pemetaannya Pak ya? Ya, untuk memetakan sebenarnya itu ya, sudah ada. Baik, berikutnya yang kedua, adapun soal memaksimalkan pengawasan di pintu masuk khususnya dari Malaysia, apakah cukup mengandalkan pemeriksaan suhu badan menggunakan termogan? Sementara banyak juga yang dicek suhu badan tidak tinggi ternyata bawa virus. Apalagi di Malaysia juga tinggi kasusnya. Bagaimana menanggapi hal itu? Silakan Pak Taufan, silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi memang kalau kita lihat di perbatasan itu dari upaya dari pemerintah Nunukan juga kemarin sudah disampaikan melalui bupatinya. Mereka kalau bisa khusus untuk perbatasan itu minta kebijakan untuk ditutup dulu. Karena kalau kita ketahui bahwa tadi saya sampaikan bahwa memang di Malaysia sudah 400 lebih ya, lebih banyak mereka daripada kita. Nah, sekarang terkait dengan yang sekarang berlangsung ini, sesuai dengan SOP yang dilakukan oleh KKP, memang kita hanya memeriksa suhu dulu. Karena memang tahapan dari corona ini kan, virus corona ini adalah apabila orang terjangkit, suhu badannya itu yang terdeteksi duluan. Jadi dengan suhu di bawah 38 itu sudah kita anggap itu tidak indikasi untuk sementara dan secara kasual. Tapi di atas 38, nah itu harus kita amankan dulu.
Nah ini saya rasa itu salah satu upaya aja, upaya untuk bagaimana kita menjalankan tugas daripada yang masuk ke negara kita. Baik. Tapi upaya-upaya untuk menyetop itu masih diupayakan karena ini lintas negara ya, bukan kebijakan daerah. Kalau lintas negara ini mau tidak mau dari Pak Gubernur juga harus menyampaikan ke pusat juga untuk bagaimana kebijakan ini, apakah ini bisa. Tapi antara dua negara juga kita harus kemarin hasil rapat itu Pak Gubernur akan menyurat ke Ketua Menteri dulu. Bagaimana nanti kita membangun kerjasama supaya masing-masing kita tidak saling-saling menjaga istilahnya. Baik. Itu upaya-upaya yang dilakukan. Baik. Tapi saya rasa SOP yang dijalankan tetap kita jalankan, itulah yang pertama kita lakukan gitu. Oke, Pak. Terima kasih. Saya tambahkan juga memang dari perhubungan ini bukan cuma daerah-daerah terminal, bandara yang kita anjurkan. Melalui surat edaran kami juga termasuk tadi disampaikan kendaraan-kendaraannya termasuk Damri, sudah kita sampaikan ke mereka untuk selalu membersihkan, menyemprotan. Kemudian kendaraan air juga speedboat, sudah kita himbau melalui edaran, supaya mereka harus membersihkan juga. Kalau kita hanya bersihkan terminal saja, berbahaya nanti kalau ada yang jangkit di kendaraan-kendaraan speednya maupun Damrinya. Itu kita lakukan juga, jadi mereka mudah-mudahan juga membersihkannya. Baik, terima kasih Pak Topan. Berarti usulan tentang menutup sementara jalur dari Malaysia itu masih dalam pengawasan Pak ya? Iya. Ada, baik, tambah dari Pak Santiaji. Oke, terima kasih Prodi dan hadirin sekalian. Berbicara tadi berkaitan apa yang telah dilakukan teman-teman dari Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, itu sudah sesuai dengan SOP yang masing-masing tanggung jawab di bawah dari gugus yang sudah dibentuk. Tapi dalam rangka pengambilan keputusan, ya baik pun itu di tingkat kabupaten, harus lakukan komunikasikan dengan tingkat provinsi dan pusat. Begitu juga di provinsi akan tetap harus ada komunikasikan ke pusat dalam rangka pengambilan keputusan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan. Dengan hasil daripada rakor yang dilakukan oleh gugus. Jadi laporan-laporan yang dilakukan untuk dalam rangka penetapan yang harus dilakukan. Hasil rakor kemarin juga sudah dihimbau oleh Bapak Gubernur, Bapak Dr. Irianto Lambri, kepada seluruh masyarakat untuk melakukan kesadaran dini. Pencegahan dini dalam rangka mereka sadar, baik pun yang datang, baik pun yang ada di Kaltara ini, yang tidak keluar di lingkungan RT, untuk bisa melakukan pengecekan dirinya. Karena itu kan sudah disiapkan oleh Dinas Kesehatan. Ya, agar masyarakat bukan hanya masyarakat, tapi diri kita semua ini yang ada di para pemirsa juga harus melakukan pengecekan diri agar menghindari virus-virus yang ada. Harapan ini mudah-mudahan masyarakat melakukan pencegahan dini untuk mengatasi virus-virus ini. Dan selanjutnya berkaitan dengan terbentuknya gugus Kalimantan Utara ini, kita ada posko di Badan Penanggulangan Bencana, juga kemarin sudah dilakukan oleh dari Dinas Kesehatan, sudah ada call center yang sudah dilakukan untuk secara teknis call center. Dalam rangka pelayanan posko satu pintu kita informasi ini, Badan Penanggulangan Bencana adalah posko induk gugus yang sudah kita siapkan. Jadi kami menghimbau kepada seluruh teman-teman, para masyarakat dan instansi-instansi terkait bahwa posko ini sudah kita jalankan di Badan Penanggulangan Bencana. Barangkali bisa menghubungi call center yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan, itu adalah 0822 612 49891. Ini untuk medis, barangkali ini untuk medis yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan, sedangkan call center yang ada di posko Badan Penanggulangan Bencana itu ada 3. Yang pertama 0812 5469
1704. Yang kedua 0813 5196 2044. Yang satu lagi 0812 5826 1928. Dan ini call center yang kita siap untuk melayani pada masyarakat. Apakah ada masyarakat yang sudah dicurigai di lingkungan untuk deteksi, segera hubungin Badan Penanggulangan Bencana atau Dinas Kesehatan yang sudah siap. Kita lakukan barangkali bisa melakukan penjemputan kalau memang itu sudah dinyatakan bahwa ada deteksi pada lingkungan yang ada. Dan agar bisa dilakukan isolasi terhadap masyarakat dijemput oleh petugas-petugas teknis. Dan itulah himbauan kami kepada kita semua bahwa Kalimantan Utara, gugus Kalimantan Utara pada posisinya sudah siaga terus dalam rangka pencegahan. Kalimantan Utara siaga terus dalam upaya pencegahan. Boleh tepuk tangan dong buat teman-teman Dinas Kesehatan, BPBD, Dinas Perhubungan, KKP dan semua orang yang terlibat langsung untuk mengantisipasi ini. Tidak mudah Mbak Susannya berhadapan langsung di lapangan. Kerja keras bersama ya. Dan musuh kita ini tidak kelihatan, ini virus. Betul sekali. Dan kelihatan. Sekali lagi kami mengingatkan untuk semua pradi yang membutuhkan layanan call center baik dari Dinas Kesehatan maupun BPBD, silahkan nanti akan kami sematkan di Instagram Kaltara Prof atau boleh dicek nanti di website ya, humaskaltaraprof.go.id. Sekali lagi kami mengulang call center untuk medis ya, silakan sambil nanti boleh dicek di Instagram 082261249891 untuk medis, kemudian untuk posko BPBD 081254691704 0812 5196 2044 atau 0812 58 26 1928. Itu untuk call center dan ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Bu Damar di Limau. Seberapa siap infrastruktur Pemprov terutama di bidang penerangan, pelayanannya apakah hanya dalam bentuk telepon, SMS, WA atau telepati? Tolong hotline servisnya ya. Itu menjawab pertanyaan dari Ibu Damar. Terima kasih. Berikutnya. Selanjutnya pertanyaan dari Dini Purwanto, masyarakat Tanjung Selor. Beberapa waktu lalu sempat beredar di media sosial tentang data pemantauan COVID-19 Kabupaten Bulungan sampai 15 Maret 2020. Dan dalam data tersebut terdapat keterangan bahwa orang dalam pengawasan atau ODP sebanyak 54 orang. Apakah data tersebut valid? Kemudian untuk merespon dan menangkal berita hoaks, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara? Pak Usman, silahkan Pak. Betul ada 54 orang ODP Pak? Ya, terkait dengan data ya yang tadi disampaikan bahwa memang ada sekitar 25 ya, kalau untuk yang sedang dalam pemantauan 25 Pak ya. Di sini 54 nih Pak, berarti nggak benar. Sebelumnya itu ada 20 yang sudah selesai, ya, sudah selesai memantau. Jadi ODP itu orang dalam pemantauan bukan dalam pengawasan. Jadi dipantau Mas. Iya, masih dipantau. Ya. Beda dengan pasien dalam pengawasan. Jadi upaya-upaya kita kalau misalnya mereka yang dalam pemantauan itu memang ada komunikasi risiko sebenarnya yang kita sampaikan. Bagaimana upaya untuk terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat tadi. Kalau misalnya ini juga memang kita lakukan pemantauan dan mengharap mereka itu untuk melakukan untuk pemeriksaan diri sendiri. Jadi kalau misalnya dalam 14 hari juga mereka, karena ODP ini juga bisa mereka yang datang dari daerah terjangkit, ya, tapi tanpa sesak napas, jadi tidak ada ISPA ataupun dia pneumonia, ODP. Jadi upaya yang kita lakukan adalah ada komunikasi tadi, komunikasi risiko, kemudian kita sampaikan bahwa dia harus juga mengecek selalu apakah dia kondisinya, kalau ada keluhan untuk datang ke fasilitas kesehatan selama 14 hari. Gitu. Jadi tetap dalam pemantauan juga. Oke. Pertanyaan kedua. Selanjutnya dari Nur Cahya, BEM Fisip Unikaltar.
Pak, ketika memang ditemukan ada orang yang sengaja menimbun hand sanitizer dengan porsi banyak untuk diperjualbelikan, tindakan apa yang akan dilakukan? Pak Santiaji, silahkan Pak. Oke, makasih. Ya, kita menghimbau pada seluruh masyarakat, khususnya para pedagang, khususnya melakukan penimbunan ini. Saya rasa sudah ada instruksi, sudah ada polisi yang selalu jadi kita tetap melakukan pemantauan dan termasuk teman-teman dari kepolisian, kejaksaan, itu akan ada tindakan tegas bagi orang-orang yang melakukan penimbunan-penimbunan, khususnya pada rangka pencegahan corona yang ada di wilayah masing-masing. Jadi hati-hati buat Anda yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya. Ini saya membacakan sekaligus ya pertanyaan berikutnya atau silakan ditanggapi secara singkat sekali lagi. Ini pertanyaan yang mungkin bunyinya hampir sama. Yang pertama dari Amir Asbat, sidak Pak, masker pada mahal di apotik, susah lagi nyarinya, tolong. Yang berikutnya dari Emonoe, katanya stok akan aman tapi masker langka Pak di Tanjung Selor. Bahkan di sekolah-sekolah anak SD dihimbau bawa masker oleh pihak sekolah. Gimana mau bawa maskernya aja nggak ada, susah didapat. Mohon koordinasinya dengan sekolah-sekolah dan Pemkab Bulungan. Lalu netizen dari Agustinus Rante Tampang. Mohon maaf Pak, info stok di mana ada masker. Tanjung Selor hampir semua apotek didatangi tapi stok enggak ada. Stok, tolong stoknya. Ya, mungkin ditanggapi Pak. Silakan. Jadi kami sesuai dengan pembagian tugas barangkali, Iya. Karena termasuk kita ini kan warga Bulungan, ya otomatis kan barangkali kembali pada jajaran Pak Bupati ini bagaimana untuk segera untuk mengambil langkah-langkah, karena termasuk ya bagian dari kita semua ini sebagai penduduk Bulungan, otomatis juga kita harus terlindungi dari pemerintah Bulungan. Ya, maka dengan itu barangkali nanti kita akan lakukan monitoring dan koordinasi berkaitan dengan ketersediaan masker yang ada di wilayah, jangan hanya di Bulungan saja, tapi seluruh wilayah Kalimantan Utara. Kita akan lakukan pemantauan dan monitoring. Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Berikutnya silakan ditanggapi pertanyaan dari Anto di Bulungan. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi panik buying di masyarakat akibat COVID? Itu dulu yang pertama. Silakan ke Pak Topan. Panik buying Pak, jadi tindakan memborong secara membabi buta. Iya, enggak, pokoknya semua diborong. Silakan Pak. Iya. Apa saja Pak yang bisa diborong? Hand sanitizer diborong, bahan makanan diborong, jadi nggak usah diborong. Iya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Saya rasakan tadi kita sudah ada gugus tugas tadi. Gugus tugas itu kan semua instansi yang terkait, stakeholder terkait, termasuk kemarin kan Kapolda, kemudian dan Lanut, Lantana itu dimasukkan dalam gugus tugas itu. Nah kemarin dari perwakilan dari yang mewakili Bapak Kapolda sudah menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pelanggaran hukum itu akan ditindak sesuai dengan undang-undang yang ada. Nah, kita ketahui bahwa Indonesia ini kan bukan Indonesia, dunia sudah mengalami bencana. Tapi jangan bermain-main lagi dengan menyusahkannya. Tadi dengan adanya hal-hal yang begitu, ini pemerintah akan bertindak tegas dalam hal ini. Saya rasa itu sudah menjadi peringatan, kita berhati-hati gitu ya. Baik, terima kasih. Jadi saya tambahkan barangkali berkaitan dengan tugas fungsi pengawasan, khususnya bahan pangan barangkali. Ini kan sudah rutinitas, orang tidak boleh melakukan seperti itu. Ya, jadi memang sudah ada pengawas dan sudah ada aturan bahwa ada tim sergap, ada pengawasan dari pertanian dan ketahanan pangan, ada dari dinas koperasi. Ini sudah kegiatan rutin yang harus dilakukan. Baik pun teman-teman di tingkat provinsi, baik pun di kabupaten dalam rangka pencegahan ini. Barangkali akan berlipat lagi hukumannya kalau dalam kondisi darurat seperti ini. Ada yang melakukan menumpukan barang-barang ini. Jadi kita mengharap kepada seluruh masyarakat Kalimantan Utara, khususnya para pedagang tidak melakukan seperti itu.
Ya, saya rasa seperti itu. Dan termasuk menaikkan harga. Ya, boleh. Barangkali nanti akan dipantau lebih lagi. Makasih. Artinya langkah-langkah yang dilakukan adalah ini memberi pengertian kepada seluruh pedagang ya Pak ya. Bukan kepada konsumen tapi ke pedagangnya untuk kemudian membantu mengontrol penjualan. Baik. Selanjutnya nih Mbak Susan dan Pak Ini masih Adi. ada 2 pertanyaan. Oh, masih ada satu lagi. Yang kita anunya saja, bukan hanya kita instansi terkait, tapi seluruh masyarakat yang melakukan pengawasan. Ya, kalau ada yang seperti itu laporkan. Ya, supaya segera ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Baik. Dalam hal ini penegak hukum. Baik. Ya, pertanyaan yang kedua. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi lagi-lagi kelangkaan hand sanitizer? Pak Usman. Ya, memang ini hand sanitizer ini menjadi barang apa ya? Primadona. Idola ya, bahkan masing-masing orang yang ingin mendapatkan ya hand sanitizer ini. Memang sebenarnya kita berupaya bahwa ada ketersediaannya. Tentunya kita peruntukan untuk mungkin tempat-tempat misalnya apakah di kantor-kantor atau sebagainya. Tapi memang karena keterbatasan stok yang ada ya, untuk mendapatkan itu juga memang agak kesulitan. Jadi bukan di Provinsi Kalimantan Utara saja, tapi semua daerah bahwa itu terjadi kekurangan ya atau kelangkaan. Iya. Dan mudah-mudahan ya tidak dibarengi dengan harga yang naik. Tapi kalau untuk Kaltara saya kira kita masih ada ya, masih ada untuk itu, tapi tidak banyak ya, tidak banyak. Dan ya masih bisa lah untuk upaya-upaya kita untuk mengamankan ya. Tapi kalau dalam jumlah yang banyak memang ini apa sedikit ya kita yang kita punya. Ya. Baik. Sebenarnya ada upaya lain daripada tadi pakai alkohol tadi ya, atau menggunakan sabun, kita pakai air yang mengalir gitu. Masih banyak upaya lain selain hand sanitizer, Pak ya. Jadi saya tadi menerima laporan dari Kepala Rumah Sakit Tarakan, ada beberapa inovasi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Tarakan, terutama untuk mengatasi pertama untuk baju, dia membeli jas hujan. Tadi malam ada 200 jas hujan sudah dia beli untuk menggerakkan dalam rangka petugas untuk itu. Jadi ada jangan apa disampaikan tadi dari karantina kesehatan bahwa jangan kita berhenti saja kalau tidak ada. Jadi harus ada upaya inovasi lah. Begitu juga masyarakat. Mari kita coba sama-sama mengatasi ini. Ya. Oke. Itu upaya ya. Kita ganti topik nih. Ke pertanyaan berikutnya. Pak, kalau memeriksakan secara dini bagi masyarakat yang ingin mengetahui dirinya terjangkit virus corona di mana Pak Usman? Untuk iya langsung ke fasilitas kesehatan ya. Fasilitas Iya, kesehatan, ya. fasilitas kesehatan kalau ada. Ya. Ya. Sekian dan terima kasih. Itu jawabannya. Baik, berikutnya. Selanjutnya ini tidak kalah penting juga nih Pak. Sebagai garda terdepan, bagaimana daerah menjamin keamanan dan perlindungan tenaga kesehatan di rumah sakit jika ada pasien yang positif COVID-19? Silahkan Pak. Ya, saya kira memang kita sudah ada SOP penanganan terkait dengan mereka yang menderita atau positif virus corona. Jadi SOP itu yang kita jalankan. Jadi memang dalam pelayanan kesehatan, terutama petugas medis itu juga sebenarnya sudah dianjurkan ada namanya universal precaution. Bagaimana melindungi dirinya sendiri dari penyakit ya. Jangan sampai dia melayani orang tapi dia sendiri yang menderita. Jadi saya kira tadi dengan pemenuhan alat pelindung diri ya dan sebagainya itu mudah-mudahan itu bisa melindungi. Kita berharap bahwa itulah salah satu standar ya untuk melindungi petugas kesehatan karena memang petugas kesehatan itu adalah mereka yang berisiko tinggi untuk terinfeksi virus corona ini. Baik Pak, menyambung lagi nih pertanyaannya Pak. Dari Alcantara 99 Pasir Putih, bagaimana keadaan dengan pasien yang diisolasi di Tarakan 2 orang? Apa kabar terbarunya Pak? Ya terkait dengan kabar terbaru untuk pasien yang ada 2 orang ya memang ya, ini lagi diambil sampelnya ya. Tentunya nanti akan dikirim ke laboratorium apakah di Surabaya ataupun di Jakarta. Nanti setelah itu kita akan dapatkan hasilnya apakah dia positif atau negatif. Ya. Jadi tetap diisolasi kalau misalnya memang dia PDP ya. Dia memang pasien dengan pengawasan itu tetap diisolasi. Baik, berarti kabar terbarunya masih diawasi. Ya. Baik,
Kita bacakan pertanyaan lagi dari Koir Ismawati. Mungkin ada sebagian yang sudah dijawab tapi kita tetap membacakannya. Karena tidak dilakukan lockdown untuk wilayah Kaltara, apakah tidak ada kebijakan untuk tes massal demi mengantisipasi COVID-19 terutama daerah Nunukan karena berbatasan dengan Malaysia? Atau antisipasi apa dari Dinkes Provinsi untuk pencegahan corona masuk wilayah Kaltara selain yang sudah disebutkan? Saya mau memberi usulan pembagian hand sanitizer untuk kantor, tempat keramaian dan sekolah karena hand sanitizer sudah jadi barang langka padahal sekarang sudah menjadi kebutuhan. Itu masukannya, Pak. Silakan. Ya, saya kira untuk pemeriksaan massal memang belum kita lakukan karena memang masih terbatas ya terkait dengan pemeriksaan ataupun alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Memang ada beberapa provinsi yang sudah mencoba untuk melakukan itu seperti Jawa Barat ya. Bahkan kalau tidak salah juga ada yang menggunakan RDT atau Rapid Diagnostic Test itu ya. Jadi ada semacam pemeriksaan kehamilan itu ya, jadi cepat. Tapi itu memang untuk screening, tapi untuk diagnosa pastinya itu pasti dengan laboratorium atau lab. Jadi kalau kita lihat dengan kondisi sekarang memang bahan yang kita butuhkan untuk melakukan itu ya sangat terbatas. Ya. Terkait dengan hand sanitizer tadi memang ya mudah-mudahan bahwa kita bisa mendapatkan hand sanitizer ini yang cukup banyak ya, bisa kita bagi di tempat-tempat umum ya untuk melindungi ya apabila ada yang terkontaminasi atau apa bisa kita lindungi. Ya. Baik, Pak Osman sedikit nih ada sambungan pertanyaan yang masuk nih. Tadi kan mau memeriksakan diri ya Pak ya di fasilitas kesehatan. Terus kalau memeriksakan diri itu kira-kira ditanggung BPJS nggak Pak? Memeriksakan atau diri? Atau bayar atau bagaimana nih? Gratis? Ya sepanjang kalau untuk memeriksakan diri kan ini kalau dia peserta BPJS kan itu masih gratis ya saya kira kalau untuk memeriksakan diri. Ya bahkan kalau dia sudah sampai dengan positif dalam perawatan yang positif coronavirus itu kan ditanggung oleh pemerintah. Ya. Gitu. Baik, jadi cuma sekedar memeriksakan pun kalau di anggota BPJS ya sudah jadi tanggungan Pak ya. Saya tambahkan barangkali. Silakan. Jadi berkaitan dengan apa yang dilakukan kemarin di hasil rakor yang dipimpin langsung oleh Pak Gubernur, Pak Dr. Haji Irianto Lamri terhadap kabupaten khususnya dinas pendidikan itu untuk mulai PAUD sampai SMP barangkali ya dihimbau kepala dinas untuk melakukan dengan sekolah-sekolah untuk menyiapkan itu agar termasuk sebenarnya masyarakat lah ikut berpartisipasi karena bukan hanya pemerintah yang kita harus harap tapi bagaimana tingkat partisipasi masyarakat. Mari kita sama-sama melawan ini virus ya karena bukan untuk pemerintah yang sehat, tapi untuk diri kita sendiri. Ya, saya rasa ini yang sangat perlu bagaimana menghimbau pada masyarakat untuk jangan mengharap pemerintah terus, tapi mari tingkat partisipasi untuk kita sehat. Yang kedua, kita barangkali seluruh warga masyarakat Kalimantan Utara, mari kita coba melakukan pembersihan lingkungan, pembersihan sekolah masing-masing. Ya. Itu salah satu barangkali dan kita lakukan berolahraga dan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Ya, ada arahan kemarin Pak Gubernur bahwa coba kita tingkatkan untuk vitamin C yang dosis tinggi. Terima kasih. Baik Mas Aulia, ini ada yang menyampaikan usulan dari MRK Har ya. Mohon dicek lagi hotline servis Corona Provinsi karena pada saat jam 1 kemarin tidak ada satupun yang merespon telepon. Itu masukan mungkin diperhatikan untuk lebih diperhatikan. Terima kasih. Berarti sudah ada Peradi yang aware dengan ini ya. Oke. Berikutnya kita sebelum akhir kegiatan ini masih banyak pertanyaan sebenarnya tapi waktu kita durasi kita terbatas jadi nanti kita akan menjawab melalui media sosial dari Humas Pemprov Kaltara. Namun sebelum mengakhiri kegiatan ini kita dengarkan dulu closing statement dari keempat orang narasumber kita terkait antisipasi corona masuk Kaltara. Saya mulai dari Pak Kadishub, Pak Taupan, silahkan Pak. Ya terima kasih. Closing statement ya, jadi sesuai dengan anjuran, kalau kita lihat anjuran dari Bapak Presiden, Bapak Gubernur maupun dari Bupati masing-masing sudah ada menyampaikan ke masyarakat. Tadi disampaikan bahwa memang kita harusnya melawan virus corona ini dengan pola hidup sehat.
ini ada hikmahnya. Dengan adanya ini tadi sudah disampaikan bahwa kita memang makan tuh makanan yang sehat, kemudian kita harus olahraga, kemudian selalu membersihkan tangan, cuci tangan. Jadi jangan beralasan hand sanitizer tidak ada, itu bukan satu-satunya alat untuk kita membersihkan. Masih banyak kita bisa menggunakan sabun, pola hidup sehat, kemudian ya tadi istirahat yang cukup. Jadi dengan tadi membersihkan lingkungan, jadi ini saatnya kita memang sekarang pola hidup sehat harus kita gemborkan lagi, kita sosialisasi lagi. Kemudian tadi ada anjuran dari pemerintah juga social distancing ya. Kita hal-hal perkumpulan reuni, perkumpulan orang banyak itu sementara kita hindari. Karena memang sampai sekarang 198.000 seluruh dunia terdeteksi. Kemudian yang mati belum sampai 8.000. Jadi kalau kita lihat memang virus ini bukan satu-satunya yang kita takuti, karena memang bisa diobati apabila ada gejala-gejala. Kalau memang kita melaksanakan instruksi dari pemerintah, kita ikuti semua tahap-tahapan itu bisa disembuhkan. Bahkan banyak negara-negara maju itu seperti di Singapura, mereka berhasil menangani orang yang terindikasi. Nah kita Indonesia memang di bawah 5% yang matinya ya, masih kecil. Tapi kita berharap nanti memang semuanya bisa disembuhkan. Nah tentunya bisa disembuhkan ini kita harus mengikuti instruksi dari Bapak Presiden maupun Bapak Gubernur. Sudah banyak instruksi edarannya, kita ikuti semua instruksinya, itu salah satu pencegahan kita supaya nanti kita Indonesia berhasil menurunkan tingkat kematiannya. Saya rasa itu. Boleh tepuk tangan buat Pak Taupan Majid, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya Pak Usman, silakan Pak. Ya, saya kira saatnya kita membudayakan terkait dengan gerakan masyarakat hidup sehat. Ya, jadi gerakan masyarakat hidup sehat terkait tadi ada PHBS ya, apa dan sebagainya. Dan yang paling penting jangan panik. Ya, tetap kita berupaya agar kita terhindar daripada infeksi COVID-19 ini. Saya kira itu. Terima kasih. Jangan panik-panikin orang juga Pak. Pak Usman, Kepala Dinas Kesehatan. Boleh tepuk tangan buat Pak Usman. Selanjutnya Pak Andi Santiaji, silakan Pak. Tangguh. Jadi bahwa Badan Penanggulangan Bencana pada prinsipnya siaga dalam rangka pembentukan gugus. Bukan hanya gugus tapi sudah melakukan rutinitas kegiatan siaga. Dan himbauan kami, mari kita lawan ini virus. Bukan hanya pemerintah tapi bersama-sama dengan masyarakat. Tidak ada terkecuali warga masyarakat Kalimantan Utara, ya mari kita lawan. Bersih, sehat. Ya, tanpa dengan kita bersama-sama, pemerintah, kabupaten, provinsi, presiden, dan instansi-instansi terkait, mari kita terpadu melawan ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi Santiaji, Kepala BPBD, Komando. Dari KKP, Pak Hidayat, silahkan Pak. Terima kasih. Jadi closing statement dari kami kepada masyarakat, kami sampaikan bahwa jangan dikira pemerintah tinggal diam. Bahwa kami dari pemerintah, pihak pemerintah itu mulai dari Januari kemarin sudah melakukan upaya-upaya untuk membendung arus laju penyebaran dari virus COVID-19 ini. Namun tidak semuanya kan harus kita sampaikan tahap demi tahap ke masyarakat. Jadi yakinlah bahwa pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga derajat kesehatan masyarakat Indonesia tetap optimal. Mudah-mudahan dengan kerjasama kita dengan masyarakat, penyebaran virus COVID-19 ini tidak semasif di negara lain. Dan kami sampaikan ke masyarakat, mohon dipatuhi protokol-protokol yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Protokol kesehatan, protokol bagaimana di tempat ibadah, bagaimana di tempat angkutan segala macam. Hindari berkumpul di tempat banyak orang dan jangan bepergian. Kalau mau jadi pahlawan, diamlah di rumah. Sekarang itulah yang bisa kita sampaikan. Tidak usah jadi pahlawan kemana-mana. Di rumah aja, Anda adalah pahlawan bagi Anda, keluarga Anda, dan masyarakat. Terima kasih. Kalau mau jadi pahlawan, diamlah di rumah.
Tapi kalau jam kerja, kerja Mas. Ya. Terima kasih buat Pak Hidayat dari KKP. Tambahan sedikit nih dari Pak Andi Sambuaji. Silakan buat Pak. kita semua, khususnya para pemirsa, dimanapun berada, khususnya berita-berita miring ini, hoax terhadap dipermainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini kita harus lawan terus. Nah, lawan terus hoax. Jangan ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar ya. Baik, terima kasih. Demikian respons Kaltara kali ini. Terima kasih kepada semua narasumber, juga kepada seluruh pradi yang telah berpartisipasi, untuk semua pradi yang sudah memenuhi undangan kami pada siang hari ini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih kepada para pendengar Pelita FM, Kaltara FM, Pesona FM, dan Radar Tarakan. Nantikan terus respons Kaltara setiap hari Rabu, dan juga jangan lewatkan program radio kita yakni Reka Suara Reki Hair Bersuara, mengabarkan Kaltara untuk Anda setiap Selasa dan Kamis jam 7:30 hanya di Pelita dan Kaltara FM. Ada pulsa senilai 50.000 untuk setiap ibal-ibal yang bisa menjawab pertanyaan kuis ya. Selain Reka Suara ada juga Cerita Darah, Harian Giga, Irianto Menjawab, dan Humas Go School. Saksikan kegiatan tersebut, dan dengan kegiatan tersebut kami berharap dapat memberikan informasi mengenai Kalimantan Utara kepada pradi sekalian dengan sebaik-baiknya. Betul sekali, sekian informasi dari kami, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.